ada di posisi stres kayak aduh kayak merasa terlalu banyak ini itu gitu kan, kayak pergi ke bawah. Benar kayak banyak gitu. Terus karena saya juga ngomong seperti ini karena sekarang kan sudah semester 8, karena yang saya rasakan kemarin ada beberapa penyesalan gitu dari diri saya, kenapa dulu nggak kayak gitu ya, padahal kan banyak kesempatan gitu ya Kang, bisa gitu kan ngasih. Selamat datang di podcast Mahasiswa Muda. Saya Muhammad Fajar Siddiq Hussein, host kali ini, dan saya akan membahas tentang kehidupan mahasiswa, tantangan dihadapi dan bagaimana menggapai mimpi. Mari kita mulai. Saya memiliki salah satu tamu spesial pada podcast kali ini, yaitu boleh perkenalan dulu Kang? Boleh. Oke, halo teman-teman. Kenalin, saya Aji Muhammad Fajri, mahasiswa Fisip Unsap semester 8. Kebetulan saya juga sekarang sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Alamat rumah di Perum Babakan Hurip. Teman-teman, boleh. Kalau misalnya ada yang di daerah Perum Babakan Hurip, mungkin bisa langsung sharing ya sama Kang Aji. Nah, Oke, terima kasih Kang. Nah, sekarang dari pertama dulu ya, kita boleh cerita tentang bagaimana pengalaman sebagai mahasiswa, khususnya kan Kang Aji itu sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsap. Nah, bagaimana nih kayak pengalamannya dari mungkin setahun menjabat, atau mungkin boleh dari semester 1 kayak sharing lah gitu selama ada di Unsap ini. Oke, siap. Sebelumnya makasih banyak atas kesempatannya gitu udah diundang buat hadir di podcast hari ini. Tentunya kalau misalkan kita ngomong-ngomong pengalaman ya Kang Fajar, selama dari perkuliahan saya sekarang sudah semester 8, dari semester 1 itu benar-benar memang ini dirasa nih masuk Fisip Unsap tuh karena alasan sebenarnya basic sih Kang, karena emang hindarin matematika ya. Hindarin matematika. Terus oke lah, pilih aja ke Fisip Unsap, terus masuk administrasi publik. Dari semester 1 tuh mulai belajar dulu tentang mata kuliah umum dulu, mata kuliah dasar-dasarnya apa sih gitu kan. Mulai dari pelajaran bahasa Inggrisnya, terus yang kayak gitu udah mulai dipelajari. Cuman kita belum spesifik ke arah administrasi publik seperti itu. Masuk ke semester 2, semester 3 mulai ada pengerucutan gitu. Mulai dari matkulnya, terus dari dosen-dosennya juga mulai komprehensif lah, makin sini ternyata makin hebat-hebat gitu dosennya, dan sekarang juga kerasa, dan sekarang sudah semester 8 tuh terus dimulai juga organisasi dari semester 2. Sebenarnya sebelum masuk kuliah tuh sama sekali nggak aktif Kang. Jadi pas ketika masuk kuliah baru dikasih keinginan buat aktif di organisasi. Malah di kuliah itu lebih aktif. Betul. Jadi kalau misalkan kita ngomong-ngomong Kang Fajar nih, dulu kan aduh ini banget gitu ya, di OSIS aktif gitu kan. Di masa sekolahnya gitu ya Kang. Nah, kebetulan kalau saya dulu nggak aktif sama sekali. Kebetulan pas masuk kuliah saya pengen cobalah gitu keluar dari zona nyaman gitu, coba keaktifan di kampus. Semester 2 terus masuk ke himpunan, dan waktu itu masuk di komisi B dulu, komisi anggaran. 1 tahun berjalan, beres 1 kepengurusan, terus masuk lagi ke himpunan lagi. Dan sekarang saya aktifnya di himpunan gitu selama perkuliahan, nggak aktif di UKM-UKM yang lain. Terus setelah dari komisi anggaran masuk ke komisi departemen, masuk ke departemen PSDM, itu pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, setelah beres kemarin semester 6 semester 6 lengser, terus ada keinginan nih pengen nyoba lagi nih gitu kan. Cobalah nyalonin jadi ketua himpunan gitu, siapa tahu gitu kan bisa nambah pengalaman lagi gitu, ningkatin skill dan lain-lain. Nah, dari situ baru oke lah, coba dari situ, dari semester 6 sampai sekarang semester 8 alhamdulillah juga gitu jadi ketua himpunan. Dan pengalamannya emang luar biasa sih selama perkuliahan di Unsap juga, berasa mulai dari teman-temannya, terus dari mata kuliah, dari dosen-dosennya bener-bener emang ini nih ini yang pas ternyata yang dicari. Nah, itu betul Kang Fajar, ini yang dicari gitu kan. Emang Unsap ini jadi pilihan teman-teman, apalagi buat teman-teman mahasiswa yang emang domisilinya lokal asli Sumedang gitu. Seperti itu tuh pengalamannya luar biasa sih, dari semester 1 sekarang udah semester 8 nggak kerasa. Nggak kerasa ya Kang. Betul Kang. Kayak lika-liku yang dijalani, mulai dari tadi yang mungkin orientasinya yang seperti itu, terus akhirnya bertahap gitu, yang sampai sekarang jadi seorang Kang Aji ini. Oke, kalau misalnya apa sih yang ngebuat Kang Aji ini milih jurusan administrasi publik? Gitu? Nah, iya sebenarnya
kenapa sih milih jurusan administrasi publik? Padahal banyak kan ya di Iya, UIN 1 jurusan-jurusan yang emang hebat-hebat gitu bagus. Ternyata emang pilihan saya ke administrasi publik ini ya emang tadi dasarnya pas emang sepele gitu kan Fajar, karena menghindari matematika itu sebenarnya. Terus karena yang saya rasa prospek pekerjaan kedepannya ini lebih luas Lebih gitu luas, kalau iya. SAP ini ya. Jadi kita bisa kemana aja gitu kan. Meskipun memang pada dasarnya keinginan saya sendiri itu setelah beres kuliah ingin masuk ke kedinasan, Kedinasan. seperti itu ya, jadi ASN lah seperti itu kan Fajar. Jadi itulah alasan saya kenapa milih AP. AP gitu. Oke, Betul. siap. Kalau misalnya yang ngebuat Kang Aji ini apa ya? Selain tadi kan dari organisasi Hima, terus yang ngebuat bisa sejauh ini apa? Yang bisa buat sejauh ini ya sebenarnya lingkungan pertemanan. ya. Itu pertemanan paling ngaruh ketika saya pribadi gitu. Kalau misalkan memang teman-teman dari lingkungan sekitar saya tidak support dengan adanya saya, terus dengan melihat perkembangan kan setiap orang pasti teman-teman juga harus care lah dengan situasi terkini gitu, lihat teman-temannya sekarang makin sini apakah makin berkembang. Nah di situ emang ngerasa bisa jadi sekarang tuh karena emang dukungan dari teman-teman sekitar juga gitu, support dengan apa yang memang sudah dilakukan hari ini dan hari besok apa yang akan dilakukan, seperti itu Kang Fajar. Jadi pertemanan ataupun lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Betul banget Kang Fajar. Jadi kita juga harus pandai-pandai memilih pertemanan berarti Kang di tempat kuliah, karena itu juga yang akan menentukan keberlangsungan kita di kehidupan kampus. Nah, seperti itu. Setuju. Kalau misalnya kita bahas tentang apa sih yang sering dihadapi mahasiswa, nah apa tantangan terbesar yang Kang Aji khususnya ini hadapi sebagai mahasiswa sejauh ini? Oke, siap. Sebenarnya lebih kepada tanggung jawab mungkin ya. Emang marwahnya mahasiswa tuh berkuliah gitu kan, berkuliah dan fokus kepada akademiknya seperti itu. Tetapi ini yang sebagai tantangan besar bagi mahasiswa tuh ketika kita mulai goyah dengan ambisi kita yang ingin semangat berkuliah, tetapi di pertengahan jalan misalkan, aduh tiba-tiba males nih kerjain tugas kayak gitu kan. Ya, Fajar betul. biasanya suka kegesek-gesekin sama hal kayak gitulah. Itu sih tantangannya ya, ke-distractnya sama hal kayak gitu. Jadi tantangan yang paling berat tuh ketika ambisi kita udah pengen melesat gitu ya, terus teman-teman tiba-tiba misalkan ada yang aduh nanti lagi lah ngerjain tugasnya, nyantai aja. Nah yang kayak gitu tantangan bener-bener berat sih kalau menurut saya, karena tugas kan udah di deadline gitu ya, tapi emang udah seharusnya itu sebagai mahasiswa dikerjain, tanggung jawab dari kita kayak gitu. Itu sih tantangan. Terus dari apa ya, kalau misalkan kita ngomong-ngomong dosen killer, sebenarnya setiap kampus juga pasti ada gitu. Itulah jangan kan di kampus ya kan, di sekolah aja sebelumnya guru masih ada ya kayak gitu. Jadi udah bukan hal aneh lagi ya kalau kita ketemu sama beliau-beliau gitu. Kayak gitu sih, itu tantangannya ngerjain tugas gitu sebenarnya Kang Fajar. Kalau misalnya dari apa ya tantangan yang Kang Aji alamin, terus yang Kang Aji hadapin juga, bagaimana Kang Aji ngehadapin tantangan yang memang datang gitu? Oke. Kayak cara mengatasinya ya. Cara mengatasinya. Nah, sebenarnya kan setiap orang tuh beda-beda ya cara menyikapi suatu permasalahan ataupun emang suatu tantangan yang mereka sedang alami itu beda-beda. Nah, tentu kalau misalkan saya pribadi nih karena orangnya benar-benar butuh sosok motivator gitu ya, Kang Fajar. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih lagi dikasih malas nih, aduh kita harus lihat-lihat apa nih gitu kan, kayak cobalah nonton-nonton podcast kayak gitu buat bisa nge-distract kita lebih semangat lagi berkuliah gitu. Terus coba sharing lagi sama teman-teman atau senior yang memang dirasa ini senior oh ini kompeten nih, bisa ngasih kita semangat nih buat bisa terus ngejalanin kuliah. Nah kayak gitu sih Kang. Dari itu sih sebenarnya untuk cara kita ngehadapin atau menyelesaikan suatu tantangan ya lewat itu. Kalau misalkan saya pribadi harus nonton podcast tentang semangat gitu untuk menyemangati diri gitu. Terus teman-teman berarti berpengaruh juga ya Kang, ke semangat ataupun kayak energi. Jadi kayak apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan juga berpengaruh. Ya, Oke. Kalau misalnya bagaimana sih Kang Aji kan dengan segala kesibukannya ada, terus kan kemarin juga habis KKN ya Kang. Nah habis KKN, nah bagaimana bisa mengatur waktu itu dengan Hima, terus dengan kegiatan perkuliahan juga, dengan tentunya juga kan butuh waktu untuk sendiri juga ya Kang. Ya, me time gitu ya. Nah, bagaimana mengatur kesibukan dan berbagai jadwal yang ada? Oke, siap Kang Fajar. Jadi lebih ke skala prioritas sih sebenarnya. Memang kita lihat dulu skala prioritasnya, tanggung jawab mana nih yang memang jadi nomor satu dulu gitu buat kita. Terus
apa yang bisa kita lakuin dari hal-hal kecil dan nanti selesai hal besar gitu. Jadi kalau misalkan buat saya pribadi ketika dipertemukan dengan beberapa kesibukan, tentu saya memang pilih dulu ini tanggung jawab mana nih yang emang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Misalkan ada kegiatan KKN dulu nih, KKN tidak bisa ditinggalkan gitu kan. Yang kan misalnya bagaimana posisi dan emang dilihat dari skala prioritas itu ketika misal saya KKN posisinya sebagai ketua KKN gitu kan, tiba-tiba besoknya ada acara di desa gitu, hal kecil contohnya, dan bentrok juga dengan acara himpunan. Nah di acara himpunan itu kan sebenarnya masih bisa di-tag sama teman-teman yang lain gitu kan, yang emang ngerti dengan segala kondisi yang ada seperti itu. Jadi kalau misalkan emang kita lihat dari kesibukan semua bisa beres gitu ya, semua bisa dilakuin karena kan sehari itu ada 24 jam ya kan. Nah kita bisa bagi-bagi dari sehari itu kita bagilah 2 jam atau buat ke kegiatan ini 2 jam lagi sampai semuanya beres gitu kan. Kalau misalnya kan tadi pasti banyak kegiatan, pasti kadang ada di posisi stres kayak aduh kayak merasa terlalu banyak ini itu gitu kan, kayak pressure-nya pasti ada ya kan. Nah bagaimana kalau misalnya aku tuh suatu ketika ada di posisi seperti itu? Oke, itu sebenarnya kalau misalkan kita ngomong-ngomong pressure ya pasti teman-teman mahasiswa juga iya gitu kan pasti ada ya. Apalagi kita nempuh akademik aja gitu kan, kadang udah stres ya Kang Fajar, terus apalagi kita disibukkan dengan non akademik, tapi emang di situ kita perlu harus bisa nyelesain itu semua gitu, karena pressure ini kalau misalkan kita terus di pressure tapi kita nggak ada perlawanan kan nantinya malah makin terpuruk gitu. Jadi bagusnya ketika kita ke pressure gitu tuh kita langsung apalah gitu cari memang kesibukan yang emang bisa ngalihin si pressure itu Kang Fajar gitu. Jadi kita me time-nya gitu, cari kesempatan waktu-waktu sebentar aja gitu ya 10 menit atau 5 menit buat dengerin musik sendiri kayak gitulah, hal kecil. Yang penting ke recharge ya. Betul. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan seputar perkuliahan Kang. Boleh, kalau misalnya tantangan yang terbesar yang dihadapi sebagai mahasiswa sejauh ini apa Kang? Tantangan terbesar kalau sejauh ini karena saya kan sekarang semester 8, mungkinnya ini yang tantangan buat teman-teman semester 8 lebih ke dosen pembimbing nih, skripsi. Kadang dosen pembimbing susah diketemuin, terus saya revisian. Nah ini tantangan buat teman-teman semester 8. Tapi kalau misalkan sebelum-sebelumnya ya emang itu sih tantangannya dari tugas, terus dari dosen-dosen killer, nilai. Nah itu nilai sih emang harus, karena yang saya rasa sekarang jangan sampai teman-teman yang nanti yang sekarang masih belajar dari semester 1, nah jangan sampai nanti ngerasain tantangan yang emang nggak bisa diselesaikan sama teman-teman gitu, karena ya itu sih lebih dari ke diri sendiri aja Pak Fajar. Gitu. Kalau misalnya dalam mengatasi kesulitan dalam memahami materi perkuliahan kan lumayan jauh ya, udah mau beres dari semester 1 sampai 8. Nah sejauh ini bagaimana mengatasi tentang kayak kesulitan dalam memahami materi? Oke. Siap. Nah ini kalau misalkan kita kurang paham nih tentang materinya, harus gimana nih kayaknya kalau misalkan emang kita coba gimana ya, coba cari tahu aja Kang Fajar, coba cari tahu. Terus kalau misalkan memang kalau misalkan dosen sudah menyampaikan tuh kadang kita pas di kelas ya dikasih kesempatan untuk bertanya, tetapi untuk fokus kepada masuk ke mata kuliah yang sudah disampaikan terus lupa misalnya, terus nggak ke bawah sampai rumah, nah kita perlu sharing lagi sama teman, atau enggak ada juga beberapa dosen yang emang mata perkuliahannya tuh direkam juga ke YouTube. Nah itu kita bisa play ulang lagi di YouTube kayak gitu. Terus kalau misalkan enggak juga kita sharing aja sama teman, apa sih tadi yang misal kurang paham gitu kan ya. Benar tadi juga yang emang teman-teman jangan sampai lingkungan tuh mempengaruhi kita. Jadi lingkungan paling penting itu. Jangan terbawa arus. Nah jangan terbawa arus. Benar ya Fajar. Iya. Nah kalau misalnya kan pasti orang dari semester 1 sampai 8 pasti kurang-kurangnya dan sedikit-dikitnya pernah ada konflik baik itu sama dosen atau misalnya sama temen lah gitu, kayak selek-selek dikit lah pasti ada kan. Nah gimana kalau misalnya akan menghadapi dalam situasi tersebut? Ya sebenarnya kalau masalah konflik-konflik gitu ya di perkuliahan, apalagi sama dosen atau sama teman-teman ya, jadi kalau ke suasana perkuliahannya itu jadi nggak nyaman kan, emang bener harus cepat-cepat diberesin. Tapi untuk penyelesaiannya ya mediasi, kita ketemu terus ngobrol baiknya di lingkungan kampus sih, karena biar enak juga ya Kang Fajar, biar dalam pantauan kampus juga akademisi gitu. Jangan sampai kita di luar gitu kan tiba-tiba nggak tahu kan ada kejadian apa di luar. Jadi baiknya kalau misalkan ada permasalahan sama dosen atau sama temen, baiknya obrolin di kampus. Terus sama dosen juga kita obrolin baik-baik, karena kan memang dosen juga punya cara pandang yang beda ya daripada kita mahasiswa seperti itu. Jadi perlu kita bereskan secara baik-baik aja gitu sama dosennya, sama teman-teman seperti itu Kang Fajar. Kalau misalnya kan tadi udah mengenai tentang pertemanan, nah kita
beralih ke nilai. Nilai. Bagaimana mendapatkan nilai yang baik versi Kang Aji? Oh, oke. Ya ini kalau berbicara tentang nilai ya teman-teman, sebenarnya ini kalau versi saya sendiri itu lebih ke mana sih kita terus improve gitu dari hari ke harinya gitu, dari minggu ke minggunya, karena kan setiap pelajaran matkul itu dari seminggu sekali ya Kang Fajar. Nah, kita perlu improve, ada perbaikan dari minggu ke minggunya itu agar nilainya bisa memuaskan, dan tentunya jangan sampai ada rasa malas ataupun jangan sampai dikasih kayak nggak ingin literasi nih, karena literasi paling penting sih Kang Fajar. Itu kalau misalkan buat nilai lebih sering-sering baca buku, terus karena saya juga ngomong seperti ini karena sekarang kan sudah semester 8, karena yang saya rasakan kemarin ada beberapa penyesalan gitu dari diri saya, kenapa dulu nggak kayak gitu ya, padahal kan banyak kesempatan gitu ya Kang, bisa gitu kan ngasih nyempatin waktu buat baca buku gitu ya, buat baca buku atau apapun itu gitu, kegiatan-kegiatan yang emang mengarah ke mata kuliah atau ke nilai nantinya seperti itu. Jadi lebih ke literasinya ditingkatin lagi, terus kita banyak sharing sama teman seangkatan atau sama senior, lebih gali-gali lagi informasi kayak gitu sih Kang Fajar. Karena kan manusia itu makhluk sosial ya kan, jadi harus lebih sering sosialisasi. Jadi kayak nambah relasi ke Kang. Pasti Kang Aji juga kayak ngerasakan kan, masuk hima itu banyak banget manfaatnya, selain tadi kayak melatih keorganisasian, kayak yang jadi yang asalnya nggak tahu terus jadi tahu, terus juga kan jadi lebih kenal banyak orang ya kan, baik itu di lingkungan kampus ataupun di luar kampus. Nah, kan kita beralih ke kalau misalnya setelah lulus nih. Nah, untuk Kang Aji ini ya, apa rencana setelah lulus? Nah, kalau rencana setelah lulus sebenarnya kan ini tuh lebih ke arah, saya juga nggak tahu gitu ya kedepannya ingin nantinya bakal jadi apa. Cuman memang perlu direncanakan dulu, kita perlu impian. Nah, kita punya impian, punya planning kedepannya harus seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya pribadi kedepannya setelah lulus ini menjadi apa, emang ini menjadi mimpi besar saya juga, ketika kewajiban saya tuh sebagai bertanggung jawab kepada orang tua. Memang di sisi lain yang penting bisa bekerja, tetapi kalau bisa fashionable gitu dengan apa yang emang sudah saya lakuin sekarang selama mahasiswa 4 tahun berjalan perkuliahan. Nah, kalau bisa tuh nanti saya bekerjanya bisa sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari gitu, yang menjurus gitu. Mau nanti emang mimpi saya tuh pengen jadi ASN juga, gitu, pengen jadi ASN, amin kan. Ya kayak gitu. Terus yang selebihnya sih lebih ke pengen usaha gitu kan, punya usaha sendiri gitu Kang. Oke, nah pasti kan tadi juga punya mimpi-mimpi yang besar ya Kang. Nah, terus kalau misalnya harapan atau tujuan 5 tahun ke depan kira-kira gimana kan? Apakah langsung jadi bupati? Saya harus ngumpulin dulu KTP kalau gitu. Dulu KTP kalau pengen jadi bupati. Kalau enggak jadi kader dulu gitu ya. Bisa jadi. Ya harapan sih 5 tahun ke depan sebenarnya kalau bisa pengen jadi bupati ya jadi bupati lah. Tapi kan semua juga perlu waktu ya Kang Fajar. Harapan saya perlu proses kan. Betul sekali ya, perlu proses juga. Nah, harapan 5 tahun saya ke depan, ya 5 tahun ke depan nanti kan saya sekarang umur 23. Nah, berarti di 28 tahun tuh setidaknya kondisi perekonomian sudah stabil seperti itu sih, dan sudah dapat pekerjaan yang jelas nih gitu kan, tanda tangan kontraknya dan lain sebagainya, yang udah bisa disebut kalau zaman sekarang mana yang jadi jelema gitu kan. Kayak gitu. Jadi pengen sampai bisa jadi manusia dulu lah gitu, manusia yang seutuhnya kayak gitu. Jadi harapan 5 tahun ke depan coba belajar lagi, terus bekerja dan bekerja itu sih Kang Fajar. Mau apapun nanti jadinya, misalkan ada kesempatan buat nyaleg ya nyaleg gitu, belok kalau misalkan ada kesempatan buat apa belok. Nah, kalau misalnya apa yang udah dipersiapin Kang Aji untuk ngembangin diri, kan tadi pasti selalu juga kayak perlu ada pengembangan juga, baik itu soft skill atau hard skill. Nah, gimana untuk rencana Kang Aji ke depannya? Rencana saya ke depannya ke pengembangan saya ya. Nah, mungkin lebih ke ini sih, nanti ke depannya ikut kayak belajar lagi otodidak gitu Kang, terus ikut kursus kayak gitu, karena kan sekarang juga jadi kemampuan basic tuh kayak bahasa Inggris gitu kan, itu perlu ditingkatin, terus Microsoft Excel dan lain sebagainya itu emang perlu dimiliki jelas oleh teman-teman yang lulusan sarjana tuh, karena sekarang kalau misalkan sarjana tapi nggak ada yang kita jual atau kita nggak bisa apa-apa, percuma juga kan Kang. Makin banyak juga gitu pengangguran di Indonesia. Jadi baiknya setelah selesai gitu kan, setelah selesai perkuliahan mungkin kedepannya akan lebih otodidak lagi, belajar sendirilah gitu. Terus kalau misalkan ada kesempatan buat kursus kayak gitu.
sih Kang pengembangan dirinya. Kalau misalnya selama perkuliahan Kang, kayak untuk mengisi waktu luang itu sebagai mahasiswa biasanya ngapain aja? Oke. Nah ini kalau misalkan kita ada waktu luang sebenarnya banyak sih kan, ada yang emang biasanya nongkrong gitu ya, diisi sama Seperti kayak nongkrong. saya ya. Ah, bener kayak Kang Fajar gitu kan sering ngopi. Sering ngobrol. Sering ngopi kayak Kang Fajar gini. Tapi emang bener sih itu perlu banget Kang, karena biar nggak terlalu suntuk lah gitu. Iya, betul. Terus ngadepin perkuliahan terus kan. Nah kali-kali lah kita sambil ngopi gitu di luar gitu kan, ngerjain tugasnya. Nah. Itu sih kalau ada waktu luang ngopi, terus ke gunung, healing ke alam kayak gitu, itu sih ke alam. Terus kemana jalan-jalan aja lah, me time itu sih Kang, kalau ada waktu luang. Kalau misalnya sebagai mahasiswa pasti kan banyak banget pengeluaran ya Kang, baik itu kayak pembayaran kuliah, atau Betul. misalnya kayak ada tugas-tugas atau mungkin yang mendukung kehidupan di kampus atau di perkuliahan. Nah, kira-kira bagaimana Kang Aji mengatur keuangan tersebut? Karena kan kayak nggak sedikit mahasiswa juga kayak yang jadi pusing atau mungkin jadi agak sulit untuk mengatur keuangan ini. Iya Kang. Nah itu kalau misalkan kita ngomong tentang keuangan ya, alhamdulillahnya gitu saya juga di sini sebagai mahasiswa KIP, jadi saya rasa saya bisa lebih ke meminimalisir pengeluaran saya, di mana pengeluaran yang memang diharuskan untuk keperluan kampus bisa dialokasikan dari apa yang saya dapatkan dari KIP itu Kang.